Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam channel Di Sini Horor, sebuah channel yang akan membagikan kisah-kisah horor dan kisah-kisah misteri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini berjudul Kisah Pesugihan Keluarga Babi Ngepet. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, untuk teman-teman yang baru bergabung di dalam channel ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk kisah horor lainnya. Mari langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sugeng duduk di kursi kayu yang sudah reyot di depan rumahnya yang berdinding anyaman bambu dan beratap seng berkarat. Rumah itu hanya berukuran 6 kali 8 meter. Dan lantainya masih dari tanah yang dipadatkan. Ia menatap istrinya Ningsih yang sedang duduk di tikar pandan sambil menghitung uang koin hasil penjualan sayur hari itu. Ningsih menghitung pelan sambil bibirnya bergerak-gerak. Uang yang ada di depannya hanya beberapa lembar uang kertas 1000 dan banyak koin 100 serta 500. Sugeng menghela nafas panjang sekali. Ia mengusap wajahnya dengan tangan yang kasar karena kerja di sawah. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Ningsih, aku sudah memikirkan cara agar kita tidak lagi kesulitan membayar hutang beras di warung Pak Slamet dan biaya sekolah anak kita. Setiap bulan hutang itu terus bertambah. Bulan ini saja sudah 300.000. Aku mendengar dari seorang kenalan di desa sebelah bernama Pak Karno. Dia bilang ada sebuah cara cepat mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Caranya adalah melakukan ritual pesugihan babi ngepet. Salah satu anggota keluarga kita akan berubah menjadi babi hitam pada malam hari untuk mengambil uang dari rumah tetangga. Tugas kita di rumah hanya menjaga api lilin agar tidak mati saat dia sedang berkeliling di desa ini." Ningsih menghentikan aktivitasnya menghitung uang. Tangan kanannya masih memegang koin 500. Ia menatap suaminya dengan ekspresi wajah yang tegang. Matanya terbuka lebar. Ia menjawab dengan suara bergetar, "Mas, aku sebenarnya takut melakukan hal itu. Karena itu adalah perbuatan yang melanggar aturan agama. Aku ingat Ustadz di masjid pernah bilang ilmu seperti itu memanggil jin dan bisa membahayakan keluarga. Tetapi jika memang itu satu-satunya cara agar kita bisa membangun rumah tembok yang layak, membeli sawah yang luas, dan memberi makan Wulan serta Bima dengan lauk yang enak setiap hari, aku setuju dengan rencana itu, Mas. Aku berjanji akan menjaga lilin itu dengan sangat hati-hati di dalam kamar tertutup agar pelaku yang berubah menjadi babi bisa pulang dengan selamat membawa uang yang banyak. Tapi Mas, apa benar ritual itu berhasil? Pak Karno sudah pernah mencobanya sendiri." Sugeng mengangguk cepat dan melanjutkan, "Benar Ningsih. Pak Karno cerita kepada aku kemarin sore di warung kopi. Dia bilang dulu keluarganya sangat miskin seperti kita. Setelah melakukan ritual ini dalam waktu 2 bulan saja, mereka sudah beli motor baru dan rumah baru. Dia bilang yang penting adalah menjaga lilin tidak boleh mati sampai subuh. Kalau mati, orang yang berubah wujud akan kesakitan dan bisa tertangkap. Kita tidak boleh bilang apa-apa kepada Wulan dan Bima dulu. Mereka masih kecil. Hanya Joko yang kita libatkan karena dia sudah cukup besar. Umurnya sudah 16 tahun. Besok malam kita akan pergi ke ladang jagung yang jauh dari pemukiman. Kita bawa kemenyan, kembang 7 rupa, dan seekor ayam cemani untuk sesaji. Joko yang akan melakukannya. Aku sudah siapkan semuanya di gudang belakang." Ningsih menggigit bibirnya sejenak. Ia meletakkan semua koin ke dalam mangkuk kecil dan berkata, "Mas, aku masih khawatir. Bagaimana kalau Joko kenapa-kenapa? Dia anak kita yang paling rajin membantu di sawah. Kalau dia sampai terluka, siapa yang akan bantu kita nanti? Dan bagaimana kalau tetangga tahu? Desa ini kecil, Mas. Berita bisa cepat menyebar." Sugeng menjawab dengan suara lebih tegas, "Aku sudah pikirkan semua itu, Ningsih.
kita lakukan di ladang yang gelap dan jauh. Tidak ada orang yang lewat malam-malam. Joko hanya perlu berubah wujud sebentar, mengambil uang lalu kembali. Kita di rumah jaga lilin. Setelah kaya, kita bisa pindah ke kota atau beli tanah di desa lain. Tidak ada yang akan curiga, karena kita bilang dapat warisan dari kerabat di Surabaya. Malam itu, setelah Wulan dan Bima sudah tidur di kamar kecil mereka, Sugeng dan Ningsih duduk di ruang tamu yang hanya diterangi lampu minyak. Mereka berbicara sambil berbisik, supaya anak-anak tidak terbangun. Ningsih bertanya, "Mas, apa Joko akan setuju? Dia masih anak kita, yang paling penurut. Dia selalu mendengarkan kita. Tapi ini bukan perintah biasa. Ini sesuatu yang berbahaya." Sugeng menjawab, "Dia harus setuju. Kita sudah tidak punya pilihan lain. Hutang kita sudah menumpuk sampai 600.000. Besok pasar tidak ada yang membeli sayur kita lagi. Karena hujan deras kemarin, sayur kita busuk di keranjang. Kalau kita terus seperti ini, bulan depan kita mungkin harus jual sepeda butut itu untuk membayar hutang." Joko mengerti keadaan kita. Dia sering melihat ibunya menangis diam-diam. Ningsih mengangguk pelan dan berkata, "Iya, aku juga melihatnya. Kemarin Wulan bilang teman-temannya bawa bekal lauk ayam goreng, sedangkan dia hanya nasi dengan tempe kecil. Bima juga sering pulang sekolah dengan sepatu yang bolong. Kalau ritual ini benar-benar berhasil, kita bisa beli seragam baru untuk mereka dan bayar SPP tepat waktu." Keesokan harinya, saat matahari mulai condong ke barat, Sugeng memanggil Joko ke belakang rumah. Mereka berdiri di dekat pohon pisang yang daunnya sudah kuning. Sugeng berkata dengan suara pelan supaya tidak terdengar tetangga, "Joko, ayah punya rencana besar untuk keluarga kita. Malam ini kamu harus ikut ayah dan ibu ke ladang jagung. Kamu akan melakukan ritual pesugihan babi ngepet. Kamu yang akan berubah menjadi babi hitam untuk mencari uang. Apakah kamu mau melakukannya demi keluarga kita? Ayah tidak memaksa, tapi ayah ingin kamu mengerti keadaan kita sekarang." Joko diam sejenak. Ia menatap tanah lalu mengusap tangannya yang kotor karena baru pulang dari sawah. Ia menjawab, "Ayah, aku takut. Aku dengar cerita tentang pesugihan dari teman-teman di masjid. Katanya yang melakukannya bisa kena sial seumur hidup. Tapi kalau itu bisa membuat kita kaya dan tidak lagi makan nasi dengan garam saja, aku mau. Aku tidak mau melihat ibu menangis karena hutang. Aku juga capek lihat Bima dan Wulan tidak bisa beli buku sekolah. Tapi ya, apa yang harus aku lakukan nanti? Apakah sakit saat berubah wujud? Dan berapa lama aku harus menjadi babi itu?" Sugeng menjelaskan dengan sabar, "Tidak sakit, Joko. Pak Karno bilang rasanya seperti badan panas sebentar lalu ringan. Kamu hanya perlu memakan sesaji, memakai jubah hitam, lalu berlari mengambil uang dari rumah-rumah warga. Uang itu kita pakai untuk bayar hutang dan bangun rumah baru. Ibu akan jaga lilin sepanjang malam di kamar. Ayah akan tunggu kamu di ladang. Kamu harus kembali sebelum subuh. Besok pagi kita akan kaya." Ningsih yang mendengar dari pintu belakang ikut mendekat. Ia memegang bahu Joko dan berkata, "Nak, ibu tahu ini berat, tapi ibu janji akan jaga lilin itu agar menyala terus. Kamu jangan takut. Kita akan lakukan ini hanya sekali saja. Setelah kaya kita berhenti dan hidup normal lagi. Kamu mau kan, Joko? Demi ayah, ibu, dan adik-adikmu." Joko mengangguk pelan. Ia menjawab dengan suara pelan tapi tegas, "Iya, Bu. Aku mau. Aku akan lakukan untuk keluarga kita. Tapi tolong ayah dan ibu jaga lilin itu baik-baik. Aku tidak mau terjadi apa-apa di tengah jalan." Sugeng menepuk pundak Joko dan berkata, "Baiklah, sekarang kamu istirahat dulu. Nanti malam kita berangkat setelah maghrib. Jangan cerita apa-apa ke adik-adikmu. Mereka tidak boleh tahu." Pada malam hari yang sangat gelap karena tidak ada cahaya bulan, Sugeng, Ningsih, dan Joko keluar dari rumah mereka melewati pintu belakang. Jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam.
Mereka berjalan pelan menyusuri jalan tanah yang berlubang-lubang menuju area ladang jagung yang jauh dari pemukiman warga. Sugeng membawa keranjang bambu berisi kemenyan, kembang 7 rupa, dan seekor ayam cemani yang sudah diikat kakinya. Ningsih membawa piring tanah liat kecil yang di dalamnya ada sebatang lilin putih dan korek api. Joko berjalan di belakang mereka sambil memegang jubah hitam yang terbuat dari kain kasar. Udara malam terasa dingin dan lembab. Tidak ada seorang pun yang lewat di sekitar. Hanya suara langkah kaki mereka dan sesekali suara jangkrik yang berbunyi dari pinggir jalan. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di tengah ladang jagung yang daunnya sudah tinggi. Tanah di situ basah karena hujan siang tadi. Sugeng meletakkan keranjang di tanah dan berkata dengan suara pelan, "Kita berhenti di sini. Tempat ini cukup jauh dari rumah warga. Tidak ada yang akan lewat malam-malam seperti ini." Joko duduk bersila di atas tanah basah. Celananya langsung basah kena air. Ia menatap ayahnya dengan wajah yang tegang. Sugeng mulai memberikan instruksi dengan nada suara yang tegas. "Joko, kamu harus mendengarkan ayah dengan baik. Karena malam ini kamu akan melakukan perubahan wujud menjadi babi hitam untuk mengambil uang dari rumah Pak Harjo dan tetangga lainnya. Pertama, kamu harus memakan sesaji ini. Ayam cemani ini sudah disembelih tadi sore. Kamu makan dagingnya sedikit saja. Sisanya kita bakar dengan kemenyan. Lalu kamu pakai jubah hitam ini. Setelah kamu berubah wujud, kamu harus berlari masuk ke perkarangan rumah warga untuk mencari uang tunai yang mereka simpan di dalam lemari atau di bawah kasur mereka. Jangan ambil barang lain, hanya uang kertas. Cepat masuk dan cepat keluar." Joko mengangguk pelan, tangannya sedikit gemetar. Ia merespon ayahnya dengan kalimat yang panjang. "Baik ayah, aku akan mematuhi semua perintah ayah dan aku rela melakukan perubahan wujud ini asalkan keluarga kita menjadi kaya raya. Aku akan masuk ke rumah-rumah warga dengan diam-diam, tapi ayah dan ibu pastikan bahwa api lilin di atas piring tanah liat itu tetap menyala terang sepanjang malam. Aku takut sekali. Bagaimana kalau ada warga yang ronda malam dan melihat aku?" Ningsih langsung mendekat dan memegang tangan Joko dengan kedua tangannya. Ia berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Anakku, ibu akan duduk di kamar dengan lilin itu sepanjang malam. Ibu tidak akan tidur sedikit pun. Ibu akan duduk di depan lilin itu dan terus menjaga api itu. Kamu harus cepat pulang sebelum subuh. Jangan lupa, setelah selesai mengambil uang, kamu harus kembali ke ladang ini agar ayah bisa membantumu kembali ke wujud manusia. Ibu sudah siapkan air putih dan doa yang ayah ajarkan tadi. Kamu jangan takut, Joko. Ini demi adik-adikmu yang sering lapar." Sugeng menambahkan sambil menyalakan kemenyan. "Ibu benar, Joko. Sekarang kita mulai. Pertama, kamu makan daging ayam cemani ini. Hanya sedikit. Lalu kita bakar kembang bunga 7 rupa. Kamu pakai jubah hitam ini dan duduk di tengah lingkaran kembang yang kita susun. Ayah akan bacakan mantra yang diajarkan Pak Karno. Kamu ulangi kata-katanya setelah ayah. Setelah itu, kamu akan merasa badanmu panas sebentar. Lalu kamu akan berubah wujud. Jangan lawan perasaannya. Biarkan saja." Joko menggigit bibirnya. Ia bertanya lagi, "Ayah, apakah aku masih bisa berpikir seperti manusia saat menjadi babi? Atau aku akan lupa semuanya?" Sugeng menjawab, "Kamu masih bisa berpikir seperti manusia. Pak Karno bilang otakmu tetap sadar, hanya badanmu yang berubah." Ningsih ikut bicara lagi sambil membantu menyusun kembang di tanah. "Joko, ingat pesan ibu tadi, jangan lama-lama di luar. Kalau sudah dapat uang yang cukup, langsung kembali ke sini. Ayah akan tunggu di pinggir ladang dengan baju cadangan. Ibu di rumah akan jaga lilin. Kita bertiga harus kompak. Kalau ada yang salah, semuanya bisa gagal." Mereka bertiga diam sejenak. Sugeng membakar kemenyan. Asapnya naik pelan. Joko memakan daging ayam cemani yang sudah dingin. Ia memakai jubah hitam dan duduk di tengah lingkaran. Sugeng mulai membacakan mantra dengan suara rendah. Joko mengulanginya kata demi kata. Tubuh Joko mulai gemetar. Ia berkata dengan suara pelan yang hampir hilang, "Ayah, badanku panas sekali. Seperti ada api di dalam perut. Bu, jaga lilin baik-baik ya." Ningsih menangis pelan tapi cepat mengusap air matanya. Ia berkata, "Ibu janji Joko, ibu tidak akan biarkan api itu mati.
kamu cepat pulang. Ibu sayang kamu. Dalam waktu beberapa menit, tubuh Joko berubah. Kulitnya menghitam, tangan dan kakinya memendek menjadi kaki babi, dan kepalanya berubah menjadi kepala babi yang besar. Babi hitam itu berdiri, mengeluarkan suara dengus pelan, lalu berlari keluar dari ladang menuju desa. Sugeng dan Ningsih melihatnya pergi sampai hilang dalam kegelapan. Sugeng berkata, "Sekarang kita pulang, Ningsih. Kamu langsung ke kamar jaga lilin. Aku akan tunggu di sini sampai subuh." Pagi harinya, sekitar pukul 6, Joko terbangun di ladang dengan badan telanjang dan lelah sekali. Sugeng langsung memberinya baju cadangan. Mereka berjalan pulang bersama. Begitu tiba di rumah, Joko langsung masuk ke dapur tempat ibunya yang sedang memasak air. Ia berkata kepada ibunya dengan suara lemah, "Bu, semalam aku merasa seperti sedang berlari sangat cepat di antara rumah-rumah warga. Aku melihat uang banyak di dalam lemari Pak Harjo. Aku ambil semuanya. Ada juga di rumah Bu Siti dan Pak Bayu. Aku bawa pulang dalam mulut sebagai babi. Tapi badanku sekarang pegal sekali." Ningsih langsung memeluk Joko dengan erat. Ia menjawab sambil mengusap punggung anaknya, "Syukurlah kamu selamat, Joko. Ibu tidak tidur semalaman. Lilin itu tetap menyala sampai subuh. Sekarang kita tunggu aja hasilnya. Uang yang kamu ambil ayah sudah simpan di dalam kamar. Jangan cerita apa-apa ke adik-adikmu. Wulan dan Bima tidak tahu." Joko mengangguk lagi dan bertanya, "Bu, kapan aku harus lakukan lagi? Apakah setiap malam?" Ningsih menjawab, "Ayah bilang cukup seminggu sekali dulu. Kita lihat dulu berapa uang yang terkumpul. Kamu istirahat sekarang. Ibu buatkan teh hangat." Sugeng masuk dari pintu belakang dan berkata, "Benar kata ibumu, Joko. Hari ini kamu tidur saja. Besok malam kita lihat lagi. Sekarang kita punya uang yang cukup untuk bayar hutang ke Pak Slamet. Semuanya akan berubah mulai sekarang." Dalam waktu 3 bulan setelah ritual dilakukan, kehidupan keluarga Sugeng berubah total. Rumah kayu lama mereka yang berdinding anyaman bambu sudah dibongkar habis. Sekarang berdiri bangunan tembok batu bata yang kokoh, dilapisi semen putih bersih dengan lantai keramik mengkilap berwarna krem. Di dalam rumah ada ruang tamu yang luas, dapur yang penuh perabotan baru, dan 3 kamar tidur yang masing-masing dilengkapi kasur busa tebal serta lemari pakaian dari kayu jati. Sugeng juga membeli 3 petak sawah yang subur di dekat sungai, lengkap dengan traktor kecil untuk mengolah tanah. Untuk Wulan, ia membelikan sepeda motor Honda Beat berwarna merah yang baru keluar dari pabrik. Setiap pagi, Ningsih sekarang bangun dan langsung ke dapur yang baru. Ia tidak lagi memasak di tungku kayu. Sekarang ada kompor gas dan kulkas yang selalu penuh. Pagi itu, Ningsih sedang menggoreng telur dan ikan asin sambil berkata kepada Sugeng yang duduk di meja makan baru, "Mas, lihat ini. Dulu kita hanya makan nasi putih dengan garam. Sekarang anak-anak bisa makan telur dan ikan setiap hari. Bahkan Bima minta susu setiap pagi. Apakah kamu yakin kita harus terus melakukan ritual ini? Uang sudah banyak sekali." Sugeng menyeruput kopi panas dari gelas keramik baru dan menjawab, "Ningsih, kita baru mulai. Rumah ini saja sudah selesai. Sawah sudah dibeli. Motor Wulan juga sudah ada. Tapi masih ada hutang kecil di bank untuk traktor. Joko masih bisa lakukan ritual seminggu sekali. Kita kumpulkan lebih banyak lagi supaya kita bisa beli mobil nanti. Jangan khawatir. Semuanya terkendali." Wulan masuk dari kamarnya sambil memakai seragam sekolah yang baru. Ia tersenyum lebar dan berkata, "Ayah, kemarin aku cuci motor di depan rumah. Teman-teman lewat dan semua bilang motornya bagus sekali. Mereka tanya, ayah dapat uang dari mana? Aku bilang ayah dapat warisan seperti yang ayah suruh. Bima juga sekarang punya sepatu baru dan tas sekolah yang mahal. Dia senang sekali." Bima yang masih duduk di meja makan ikut bicara, "Iya ayah, temanku di sekolah sekarang mau main ke rumah. Mereka bilang rumah kita sekarang seperti rumah orang kaya di kota. Aku bangga sekali. Tapi Mas Joko kok akhir-akhir ini sering tidur siang dan badannya kurus. Dia bilang capek kerja di sawah." Sugeng menjawab cepat, "Mas Joko memang membantu ayah di sawah yang baru itu. Kamu jangan tanya-tanya terlalu banyak, Bima. Sekarang makan dulu. Nanti telat sekolah."
Suatu sore, sekitar pukul 4, tetangga mereka yang bernama Pak Harjo datang berkunjung. Ia berjalan masuk ke halaman rumah yang sekarang sudah dipasang pagar besi. Pak Harjo menatap bangunan baru itu dengan mata terbelalak. Ia berkata dengan suara penuh rasa ingin tahu. "Sugeng, saya dan warga desa lainnya merasa sangat heran melihat perkembangan ekonomi keluargamu yang sangat cepat. Dulu rumahmu kecil dan reot, sekarang sudah tembok semua. Lantai keramik, bahkan ada televisi besar di ruang tamu. Dari mana kamu mendapatkan uang yang begitu banyak untuk membangun rumah ini, membeli 3 petak sawah di dekat sungai, dan membelikan sepeda motor baru untuk anak Wulan dalam waktu yang sangat singkat? Apakah benar ada kerabat yang meninggal dan memberikan warisan seperti yang kamu ceritakan kemarin?" Sugeng tersenyum lebar sambil mengajak Pak Harjo duduk di kursi tamu yang baru. Ia menuangkan kopi ke dalam gelas dan menjawab dengan lancar karena sudah menyiapkan kebohongan berulang kali di kepalanya. "Pak Harjo, saya mendapatkan modal tambahan dari seorang kerabat jauh di kota Surabaya. Namanya Pak Hadi. Dia itu adik dari almarhum ayah saya. Dulu kami jarang bertemu karena dia tinggal di kota besar. 3 bulan lalu dia telepon saya bilang dia sedang sakit keras dan mau membagi harta. Uangnya cukup banyak, hampir 200 juta. Ningsi menggunakan uang itu untuk membelikan sayuran dalam jumlah besar, langsung dari petani di gunung. Dia membeli sayur kol, wortel, dan bayam sebanyak 2 truk setiap minggu, lalu menjualnya ke pasar besar di kota. Keuntungan dari penjualan itu sangat tinggi, sehingga kami bisa mengumpulkan uang tunai yang cukup untuk membangun rumah ini dan membeli tanah sebagai investasi masa depan keluarga kami. Sekarang Ningsi bahkan punya 2 karyawan yang bantu untuk mengangkut sayur." Pak Harjo mengangguk pelan sambil menyeruput kopi. Ia bertanya lagi, "Wah, hebat sekali. Tapi kok cepat sekali ya, Sugeng? Biasanya orang butuh bertahun-tahun untuk kaya seperti ini. Apakah kerabatmu itu benar-benar meninggalkan uang sebanyak itu? Dan kenapa tiba-tiba Joko juga sering terlihat lelah padahal dulu dia rajin ke sawah?" Sugeng tertawa kecil dan menjawab, "Iya Pak, uangnya memang banyak karena Pak Hadi itu tidak punya anak. Jadi semuanya diberikan ke saya. Joko memang capek karena sekarang dia membantu saya mengurus sawah baru yang 3 petak itu. Sawahnya luas Pak, harus disiangi setiap hari. Tapi insya Allah nanti hasil panennya pasti bagus. Kami juga sudah bayar semua hutang di warung Pak Slamet. Hidup kami sekarang jauh lebih enak." Pak Harjo mengangguk lagi dan berkata, "Kalau begitu, selamat ya Sugeng. Semoga rezeki kalian terus bertambah dan tidak hilang. Saya senang melihat tetangga saya berhasil. Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang saja. Saya pulang dulu, istri saya sudah tunggu di rumah." Setelah Pak Harjo pulang dan menutup pagar besi di belakangnya, Ningsi keluar dari dapur dan langsung bertanya kepada Sugeng di ruang tamu, "Mas, apakah dia percaya cerita kita? Kudengar dari dapur tadi, dia bertanya banyak sekali tentang Joko yang sering lelah. Aku takut dia curiga." Sugeng menjawab sambil menutup pintu, "Dia percaya Ningsih. Aku sudah siapkan cerita itu berulang kali. Aku bilang warisan dari Pak Hadi, jual sayur besar-besaran. Semuanya masuk akal. Tapi kita harus tetap hati-hati. Jangan biarkan Joko keluar malam terlalu sering. Sekarang cukup 2 kali seminggu saja. Kalau terlalu sering, tetangga bisa curiga. Besok malam Joko istirahat dulu. Kita pakai uang yang sudah ada untuk beli perabotan tambahan." Ningsih mengangguk tapi wajahnya masih khawatir. Ia berkata, "Aku juga lihat Joko akhir-akhir ini sering diam dan tidak mau makan banyak. Kemarin dia bilang badannya sering terasa panas malam hari. Apakah ritual itu mulai mempengaruhi dia? Kita sudah kaya Mas. Mungkin sebaiknya kita berhenti saja sekarang." Sugeng menggeleng dan menjawab, "Belum Ningsih. Kita masih butuh uang untuk beli mobil dan renovasi masjid supaya tidak ada warga yang curiga. Joko itu masih kuat. Dia sendiri yang bilang mau terus demi adik-adiknya.
Wulan yang baru pulang sekolah langsung berlari masuk sambil tertawa keras. Ia meletakkan tas sekolah di sofa dan berkata, "Ayah, teman-teman di sekolah sekarang iri sekali dengan sepeda motorku. Tadi siang mereka semua mengerumuni motorku di parkiran. Mereka bertanya dari mana ayah dapat uang sebanyak ini. Ada yang bilang ayah pasti menang lotre. Ada juga yang bilang ayah jual tanah warisan. Aku bilang seperti yang ayah suruh. Ayah dapat warisan dari paman di kota Surabaya. Mereka semua bilang aku beruntung sekali. Besok aku mau ajak mereka main ke rumah kita yang baru ini. Boleh ayah?" Sugeng menjawab sambil tersenyum. "Boleh Wulan. Tapi kamu bilang saja ayah dapat warisan dari paman di kota. Jangan cerita yang lain. Jangan sebut-sebut apapun. Kalau mereka tanya kenapa rumah cepat jadi, bilang ayah kerja keras jual sayur, mengerti?" Wulan mengangguk cepat dan berkata, "Iya ya, aku mengerti. Aku senang sekali sekarang. Dulu aku malu naik sepeda butut ke sekolah. Sekarang semua teman-temanku iri. Terima kasih ya ayah. Besok aku mau beli baju baru juga." Bima yang mendengar dari kamarnya keluar dan bertanya, "Ayah, kalau Kak Wulan dapat motor, aku kapan dapat sepeda baru? Teman-temanku sudah punya sepeda gunung. Aku juga mau yang warnanya biru." Sugeng tertawa dan menjawab, "Besok ayah belikan. Sekarang kita sudah punya uang. Besok kamu pilih sepeda yang kamu suka di toko di kota. Semuanya demi kalian." Malam itu, setelah makan malam bersama di meja makan baru, keluarga Sugeng duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Joko yang duduk di ujung sofa hanya diam. Ningsi bertanya kepadanya, "Joko, kamu kenapa diam saja nak? Badanmu masih capek? Besok malam ayah bilang kamu istirahat dulu." Joko menjawab pelan, "Iya bu, badanku capek. Semalam aku ambil uang lagi dari rumah di ujung desa. Tapi aku senang lihat rumah kita sekarang bagus. Adik-adik senang. Aku mau terus melakukan ini." Sugeng menepuk pundak Joko dan berkata, "Kamu anak baik Joko. Kita lakukan satu kali lagi minggu depan. Setelah itu kita berhenti. Sekarang tidur saja. Besok kita ke sawah bersama." Keluarga itu tidur malam itu dengan perut kenyang dan rumah yang nyaman. Tapi di balik senyum mereka, ada sesuatu yang mulai terasa tidak enak. Joko tidur dengan keringat dingin, dan Ningsi sesekali bangun malam karena mendengar suara nafas berat dari sudut kamar yang gelap. Kekayaan memang datang cepat, tapi desa mulai berbisik-bisik tentang keajaiban yang terlalu cepat itu. Ketenangan desa mulai terganggu ketika banyak warga melaporkan kehilangan uang tunai dari dalam rumah mereka. Pintu dan jendela tetap terkunci rapat. Tidak ada bekas paksaan masuk. Tapi uang di dalam lemari, di bawah kasur, bahkan di dalam kaleng biskuit hilang begitu saja. Mulai dari rumah Bu Siti yang kehilangan uang arisan 2 juta. Lalu ke rumah Pak Bayu yang kehilangan 3 juta. Tabungan anaknya, sampai rumah Pak Selamat yang kehilangan uang dagangannya di warung. Warga mulai berbisik-bisik di warung kopi setiap sore. Pagi itu, seorang pemuda desa bernama Danu berlari mendatangi balai desa. Nafasnya terengah-engah dan keringat membasahi bajunya. Ia langsung masuk ke ruangan Pak Harjo yang sedang duduk di balik meja. Danu berkata dengan suara cepat, "Pak Harjo, saya baru saja melihat seekor babi hitam dengan ukuran tubuh yang sangat besar, melebihi ukuran babi hutan biasa. Matanya berwarna merah terang di dalam kegelapan. Babi itu berjalan keluar dari pekarangan rumah Bu Siti. Tak lama setelah Bu Siti berteriak bahwa uang arisan yang dia simpan di dalam kaleng biskuit telah hilang, tidak tersisa. Saya sedang ronda malam tadi Pak. Saya tidak berani mendekat karena babi itu besar sekali dan matanya menyala seperti lampu merah." Pak Harjo mencatat laporan itu di buku tulisnya dengan pulpen hitam. Ia mengangkat kepala dan merespon dengan raut wajah serius, "Danu, laporanmu ini sangat penting. Karena sudah 5 keluarga yang kehilangan uang dalam minggu ini dengan pola yang sama. Semua kejadiannya di malam hari, tidak ada jejak masuk, dan selalu ada babi hitam yang dilihat warga. Saya mulai curiga bahwa babi hitam yang kamu lihat itu bukanlah hewan biasa, melainkan wujud dari seseorang yang menggunakan ilmu pesugihan babi ngepet untuk mencuri uang warga."
Oleh karena itu, kita harus meningkatkan penjagaan ronda malam. Mulai malam ini kita bagi 2 kelompok. Satu kelompok jaga di ujung desa dekat ladang jagung. Satu kelompok lagi jaga di sekitar rumah-rumah. Kalau ada yang melihat babi hitam itu lagi, langsung teriak dan jangan didekati dulu. Bayu mengangguk cepat dan bertanya, Pak Harjo, apakah kita harus panggil Mbah Yai Dimyati dari desa seberang? Saya dengar dia ahli soal ilmu hitam seperti ini. Kalau benar ada pesugihan, kita harus cepat tangkap pelakunya sebelum uang warga habis semua. Pak Harjo menjawab, saya sudah pikirkan itu, Danu. Besok pagi saya akan telepon Mbah Yai Dimyati. Sekarang kamu istirahat dulu. Ceritakan kejadian tadi ke warga lain di warung kopi, supaya semua warga waspada. Jangan biarkan anak-anak keluar malam sendirian. Sementara itu, di rumah Sugeng yang sekarang sudah besar dan mewah, kehidupan keluarga menjadi sangat tidak nyaman. Setiap malam rumah terasa dingin, meskipun ada lampu listrik baru. Bau busuk kadang muncul tiba-tiba di ruang tamu. Suara nafas berat terdengar dari sudut-sudut kamar. Wulan berlari ke arah ibunya di dapur. Dengan tubuh yang berkeringat, ia menangis keras sambil memegang lengan ibunya. Wulan berkata, Bu, aku tidak bisa tidur di kamarku. Karena setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar suara nafas hewan yang sangat berat dari sudut ruangan. Tadi malam, aku melihat bayangan babi hitam raksasa berdiri di dekat lemari pakaianku, menatap aku dengan mata merah. Babi itu seolah-olah ingin memakanku, karena kita belum memberikan tumbal nyawa manusia seperti yang diminta oleh makhluk gaib itu. Bu, aku takut sekali. Setiap malam babi itu muncul di mimpiku dan bilang kita harus bayar dengan nyawa salah satu keluarga. Ningsih langsung memeluk Wulan dengan erat. Ia mengusap punggung anaknya sambil berkata dengan suara pelan dan panjang, Wulan, kamu harus coba mengabaikan suara-suara dan bayangan itu dengan cara membaca doa sebelum tidur. Baca ayat kursi 3 kali dan surat Al-Falaq serta An-Nas. Ibu dan ayah sedang mencari cara agar makhluk gaib itu tidak lagi mengganggu keluarga kita. Ibu juga sering mencium bau darah yang sangat busuk di ruang tamu setiap malam pukul 12. Bau itu datang tiba-tiba lalu hilang. Ibu sadar bahwa keputusan ayahmu untuk mengambil ilmu pesugihan ini telah membawa dampak buruk bagi kesehatan pikiran dan keselamatan nyawa kita semua. Tapi sekarang kita sudah terlalu jauh, Wulan. Rumah ini, sawah kita, motor kamu, semuanya sudah ada. Ibu akan bicara lagi dengan ayahmu malam ini. Kita cari cara untuk berhenti dari ritual ini sebelum semuanya bertambah buruk. Wulan masih menangis di pelukan ibunya dan bertanya, tapi Bu, kenapa Mas Joko yang jadi babi itu? Kenapa bukan ayah saja? Aku lihat Mas Joko sekarang badannya semakin kurus dan matanya sering merah. Apakah dia juga lihat babi hitam di kamarnya? Bu, aku tidak mau tidur sendirian lagi. Boleh aku tidur di kamar ibu dan ayah malam ini? Ningsih mengangguk dan menjawab, boleh Wulan, kamu tidur di kamar ibu saja malam ini. Ibu akan pasang lampu kecil di kamar kamu supaya tidak gelap. Besok ibu akan minta ayah bicara dengan Joko. Dan kita harus hentikan ritual ini. Uang sudah cukup banyak, kita tidak butuh lagi. Bima, anak bungsu yang baru berumur 10 tahun, mendekat dari pintu dapur. Ia mendengar percakapan itu dan bertanya dengan suara polos, Bu, kenapa ayah sering keluar malam? Setiap malam ayah bilang mau ke sawah, padahal sawah sudah punya traktor. Dan kenapa Mas Joko sekarang jarang makan dan selalu lelah? Kemarin aku lihat Mas Joko duduk di belakang rumah sambil memegang kepalanya dan bilang badannya panas seperti terbakar. Apakah ada yang salah dengan Mas Joko, Bu? Ningsih melepaskan pelukan Wulan sebentar lalu menjawab kepada Bima, itu urusan ayah dan masmu, Bima. Kamu tidak usah ikut campur, kamu masih kecil. Fokus saja sama sekolah dan main dengan teman-temanmu. Mas Joko memang bantu ayah di sawah baru, itu sebabnya dia lelah. Ayah sering keluar malam karena ada urusan jual sayur ke kota. Kamu jangan tanya-tanya lagi ya. Sekarang ambil air minum dan duduk di ruang tamu. Ibu akan masak makan malam sebentar lagi. Bima tidak puas dengan jawaban itu. Ia bertanya lagi. Tapi Bu, teman-teman di sekolah bilang ada babi hitam yang mencuri uang warga.
Mereka bilang babi itu bukan babi biasa. Apakah ayah dan Mas Joko tahu soal itu? Rumah kita sekarang besar, tapi aku juga sering mendengar suara nafas di kamarku. Apakah kita aman di rumah ini, Bu? Ningsih menghela nafas panjang dan memeluk Bima juga. Ia berkata, kita aman Bima, ibu dan ayah akan jaga kalian semua. Jangan dengar omongan teman-temanmu yang suka bikin cerita. Sekarang kamu bantu ibu siapkan piring untuk makan malam. Wulan, kamu duduk di sini dulu sambil tenang. Di ruang tamu, Sugeng dan Joko sedang duduk berdua. Sugeng bertanya dengan suara pelan, Joko, kamu masih kuat untuk lakukan ritual besok malam? Uang yang kita ambil minggu lalu sudah habis untuk bayar traktor. Kita butuh 1 kali lagi. Joko menjawab dengan suara lemah. Ya, badanku sudah tidak enak. Setiap kali aku berubah, aku merasa ada yang mengikutiku. Di rumah ini juga ada suara nafas berat. Wulan dan Bima sudah mulai tanya-tanya. Apakah sebaiknya kita berhenti saja sekarang ya? Aku takut makhluk itu minta tumbal. Sugeng menjawab, kita lakukan sekali lagi Joko. Setelah itu kita berhenti. Besok Pak Harjo pasti semakin curiga. Kita harus hati-hati. Jangan keluar rumah terlalu sore. Karena keresahan warga semakin memuncak, Pak Harjo memutuskan untuk mengundang seorang ahli agama bernama Mbah Yai Dimyati dari desa seberang. Pagi itu, Pak Harjo naik sepeda motor ke desa sebelah dan pulang bersama Mbah Yai Dimyati yang membawa tas kecil berisi kitab suci. Sore harinya, puluhan warga desa berkumpul di halaman masjid. Mereka duduk di tikar yang sudah digelar. Mbah Yai Dimyati berdiri di depan mereka dengan suara yang jelas dan keras. Bapak-bapak sekalian, masalah hilangnya uang dan penampakan babi hitam ini adalah hasil dari praktik pesugihan hitam. Untuk menangkap pelaku yang berubah wujud menjadi babi tersebut, kita harus membuat jebakan berupa anyaman bambu di area ladang jagung yang biasa dilewati babi itu. Kalian harus memegang kendi yang berisi air putih yang sudah saya bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Air ini berfungsi untuk membakar kulit gaib dari babi tersebut, sehingga dia akan menjadi kembali wujud aslinya sebagai manusia. Jangan ada yang membawa senjata tajam. Kita hanya gunakan air suci ini. Salah seorang warga bernama Pak Slamet mengangkat tangan dan bertanya, Mbah Yai, apakah air ini benar-benar ampuh? Saya sudah kehilangan uang dagangan 2 juta. Kalau babi itu tertangkap, kita harus pukul dia atau tidak? Mbah Yai Dimyati menjawab, tidak usah pukul dulu. Siram saja pakai air ini. Tubuh gaibnya akan melepuh dan dia akan kembali menjadi manusia. Setelah itu kita tanya siapa dia dan siapa yang memerintahkannya. Yang penting malam ini semua patuh. Jangan ada yang teriak sebelum saya memberi tanda. Pak Harjo mengangguk mengerti dan memberikan respon kepada warga lainnya. Mari kita patuhi semua perintah Mbah Yai Dimyati. Malam ini kita akan bersembunyi di balik semak-semak tanpa menyalakan senter sama sekali. Ketika babi hitam itu muncul untuk mencari mangsa, kita akan mengepungnya dari 4 arah, lalu menyiramkan air dari kendi tersebut langsung ke arah tubuh babi itu, agar kita bisa melihat siapa warga desa yang telah berbuat jahat mencuri uang kita selama ini. Danu, kamu pimpin kelompok di sebelah utara. Saya sendiri di sebelah selatan. Yang lain ikut perintah Mbah Yai. Danu menjawab, baik Pak Harjo. Saya sudah siapkan anyaman bambu di ladang. Semua warga sudah tahu posisinya. Kita tunggu sampai pukul 12 malam. Malam itu, tepat pukul 12 malam, seekor babi hitam raksasa berjalan pelan menuju area ladang yang telah dipasangi jebakan oleh warga. Babi itu mengendus-ngendus tanah. Mbah Yai Dimyati yang bersembunyi di balik pohon memberikan tanda dengan tangannya dan berteriak memberikan komando kepada Danu dan warga lainnya. Sekarang adalah waktu yang tepat. Babi itu sudah masuk ke area jebakan. Siramkan air dari kendi yang kalian pegang langsung ke bagian punggung dan wajah babi itu tanpa ragu, agar ilmu sihirnya segera hilang dan bentuk fisiknya hancur. Danu dan beberapa pemuda segera maju dari semak-semak. Mereka menyiramkan air suci tersebut sambil berteriak, siram, siram sekarang.
Babi itu berteriak dengan suara hewan yang sangat melengking. Tubuhnya mengeluarkan asap tebal putih. Kulitnya mengecil dengan cepat hingga berubah wujud menjadi Joko yang sedang tergeletak di tanah tanpa pakaian. Kulit Joko melepuh merah dan dia menggigil kesakitan. Sugeng yang ternyata diam-diam mengikuti dari belakang langsung berlari ke arah anaknya. Ia menangis keras dan berkata di depan warga yang terkejut, "Tolong, jangan pukul anak saya Joko. Semua ini adalah kesalahan saya. Karena saya yang memaksa Joko untuk melakukan ritual babi ngepet ini agar keluarga kami bisa keluar dari kemiskinan. Saya sangat menyesal karena perbuatan saya justru membuat anak saya tertangkap dalam kondisi kulit yang melepuh dan terbakar akibat air suci tersebut. Tolong ampuni kami, Pak Harjo. Tolong, Mbah Yai." Pak Harjo berdiri dengan wajah marah dan bertanya, "Sugeng, jadi kamu yang menyuruh anakmu jadi pencuri dengan ilmu hitam? Berapa banyak uang yang sudah kamu ambil dari rumah kami? Jawab sekarang." Sugeng menjawab sambil menangis, "Saya minta maaf, Pak. Saya hanya ingin keluarga saya tidak kelaparan. Sekarang saya menyesal sekali." Mbah Yai Dimyati mendekat dan berkata dengan suara tenang, "Sugeng, keserakahanmu sudah membawa malapetaka ke desa ini. Bawa anakmu ke rumah sakit sekarang. Tapi ingat, tumbal pesugihan itu belum selesai. Jin yang kamu panggil akan minta bayaran nyawa." Setelah kejadian malam itu, keluarga Sugeng mengalami kehancuran fisik dan mental yang sangat parah. Joko dibawa ke rumah sakit desa. 2 hari kemudian, dokter bilang, kondisi Joko panas tinggi yang tidak bisa diturunkan oleh obat. Kulitnya melepuh parah dan dia terus mengigau tentang babi dan api. Joko meninggal dunia di pagi hari ketiga karena sakit panas yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter medis. Seminggu kemudian, Mbah Yai Dimyati mendatangi rumah Sugeng. Beliau berbicara kepada warga yang berkumpul di luar pagar rumah. "Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi pada keluarga Sugeng ini adalah bukti nyata dari hukuman atas keserakahan manusia yang menggunakan bantuan jin untuk mendapatkan kekayaan duniawi secara instan. Kekayaan yang mereka dapatkan dari mencuri uang kalian sekarang tidak ada artinya karena satu persatu anggota keluarga mereka akan diambil nyawanya sebagai bentuk pembayaran tumpah yang telah mereka sepakati di awal ritual. Rumah ini sudah kotor oleh ilmu hitam. Jangan ada yang mendekati kecuali untuk doa." Perkataan Mbah Yai Dimyati terbukti benar. Sebulan kemudian, Wulan meninggal dunia dalam tidurnya dengan tubuh yang sangat kurus. Sebelum tidur malam itu, Wulan berkata kepada Ningsih, "Bu, babi hitam itu datang lagi di mimpiku. Dia bilang sudah waktunya bayar tumbal. Bu, aku takut." Ningsih menjawab sambil menangis, "Tidur saja, Nak. Ibu jaga di sini." Pagi harinya, Wulan sudah dingin dan tubuhnya tinggal tulang. Ningsih kehilangan kewarasannya setelah itu. Ia duduk di dapur sepanjang hari dan berkata sendiri, "Mas, lihat apa yang kamu lakukan. Anak kita mati satu persatu. Aku tidak mau lagi makan. Biarkan aku ikut Wulan." Ningsih menolak makan selama 2 minggu dan akhirnya meninggal di kamarnya. Pada akhirnya, Sugeng ditemukan meninggal dunia sendirian di ruang tamu rumah mewahnya dengan kondisi wajah yang menghitam dan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Pak Harjo yang datang mengecek rumah itu berkata kepada warga, "Lihat, wajah Sugeng seperti orang yang melihat setan besar. Tubuhnya sudah dingin sejak semalam." Rumah mewah tersebut menjadi bangunan kosong yang sangat dihindari oleh warga desa. Setiap malam sering terdengar suara tangisan dari dalam rumah tersebut. Danu pernah lewat di depan rumah dan berkata kepada Pak Harjo, "Pak, semalam saya dengar suara tangisan anak kecil dan suara nafas berat dari dalam rumah Sugeng. Saya tidak berani mendekat." Pak Harjo menjawab, "Kita tutup rumah itu dengan papan. Jangan ada yang masuk. Itu sudah jadi tempat jin sekarang. Warga desa kini selalu lewat di jalan lain kalau malam."
Rumah mewah yang dulu dibangun dengan uang curian itu kini hanya kosong, pintu terkunci dan jendela tertutup. Suara tangisan masih terdengar sampai sekarang, mengingatkan semua orang bahwa kekayaan dari pesugihan hanya membawa kehancuran. Sekian cerita horor di dalam video kali ini. Semoga segala peristiwa yang terjadi di dalamnya kita dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di dalam channel ini, bisa langsung tekan tombol like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.